Dikisahkan zaman dahulu, jauh sebelum Indonesia terbentuk menjadi sebuah negara, ada 3 kerajaan di mana di setiap kerajaan tersebut dihuni oleh orang-orang yang memiliki satu kemampuan elemen yang lebih menonjol dari kerajaan yang lain. Dan wilayah kerajaannya dilimpahi oleh sebuah sumber daya elemen yang melimpah. Di kerajaan air yang mana sebagian wilayah kerajaannya didominasi oleh sungai dan mata air, orang-orangnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan elemen air. Di kerajaan kayu, yang mana sebagian wilayah kerajaannya didominasi oleh tanaman dan hutan, orang-orangnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan elemen kayu. Dan di kerajaan besi yang mana sebagian wilayah kerajaannya didominasi oleh barang tambang, orang-orangnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan elemen besi. Meskipun tidak pernah terjadi peperangan di antara kerajaan tersebut, namun hubungan ketiga kerajaan tersebut hanya terlihat harmonis dari luar. Yang sebenarnya terjadi adalah selalu terjadi persaingan untuk lebih menonjolkan kemampuannya. Dan setiap kerajaan selalu merasa lebih kuat dan hebat dibandingkan kerajaan yang lain. Bahkan setiap kerajaan selalu menyimpan sumber daya elemen yang dimilikinya dan tidak mau membagi dengan kerajaan lain. Padahal, setiap elemen yang dimiliki setiap kerajaan sangat dibutuhkan oleh masing-masing kerajaan tersebut. Namun karena kesombongan, ketamakan, perasaan iri membuat setiap kerajaan menutup diri dengan kerajaan yang lain. Pernah dilakukan pertemuan antar perwakilan kerajaan untuk melakukan diplomasi dan bernegosiasi. Namun, hal ini tidak pernah menemukan titik temu, karena setiap kerajaan tetap kukuh mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa yang terpisah dari ketiga kerajaan tersebut. Dia menemukan sebuah manuskrip yang sangat kuno, di mana di dalam manuskrip tersebut tertulis bahwa di suatu pulau terdapat sebuah elemen yang belum pernah dikenal di bumi ini. Dan elemen tersebut dapat digunakan untuk mengubah suatu benda yang mengandung sebuah elemen menjadi elemen lainnya. Nama elemen tersebut adalah elemen XY. Pemuda ini sudah sejak lama merindukan agar ketiga kerajaan tersebut dapat menjadi satu kesatuan dan menghilangkan persaingan tidak sehat antar ketiga kerajaan tersebut. Karena desa dari pemuda ini selama puluhan tahun mengalami kesengsaraan dengan adanya persaingan dari ketiga kerajaan tersebut. Pada awalnya, jauh sebelum pemuda ini dilahirkan, desa tersebut diberkahi dengan adanya ketiga elemen yang sangat melimpah. Terdapat sungai-sungai dan mata air yang jernih, dikelilingi oleh hutan-hutan dan tanaman yang beraneka ragam, dan terdapat gunung-gunung yang penuh dengan bahan tambang. Namun meskipun memiliki kekayaan elemen yang sangat melimpah, orang-orang yang lahir dan tinggal di desa ini tidak memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan salah satu elemen, dan lebih dianugerahi kebijaksanaan. Karena elemen yang ada di dalam setiap anak yang lahir di desa ini selalu seimbang. Desa ini selalu ingin dikuasai oleh salah satu kerajaan. Namun, ketua suku dari desa ini yang merupakan kakek buyut si pemuda tidak pernah mau bergabung dengan salah satu kerajaan dan menginginkan agar kekayaan elemen yang ada di desa tersebut dapat dimanfaatkan bersama dengan ketiga kerajaan. Suatu ketika, karena ketamakan dari tiap kerajaan tersebut merampas sumber daya elemen yang ada di desa ini menggunakan kemampuan mengendalikan elemen yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di kerajaannya. Kerajaan air merampas elemen air dengan memindahkan sumber daya elemen air yang ada di desa tersebut ke kerajaannya. Kerajaan besi merampas elemen besi dengan memindahkan tambang yang ada di desa tersebut ke kerajaannya. Dan begitu juga dengan kerajaan kayu. Hingga akhirnya, desa tersebut menjadi kering dan elemen yang tersisa tinggal sedikit sehingga orang-orang yang tinggal di desa tersebut menjadi sengsara. Dengan tujuan menyatukan ketiga kerajaan tersebut, pemuda tadi berkeliling ke ketiga kerajaan dan menemui Perdana Menteri di setiap kerajaan. Dia memberikan informasi mengenai manuskrip tersebut. Di dalam manuskrip tertulis bahwa elemen XY dapat ditemukan dengan cara melewati beberapa pilihan jalur untuk mencapai pulau tersebut.
Di setiap jalur yang ada, terdapat monster-monster penjaga jalur, dan setiap monster memiliki kekuatan salah satu elemen. Dibutuhkan kekuatan elemen lain untuk mengalahkan monster tersebut, dan di setiap jalur yang ada, terdapat rintangan yang harus dilewati. Agar kerajaan tersebut memperoleh jalur yang tertera di dalam manuskrip, pemuda dari desa tersebut memberikan beberapa syarat kepada setiap kerajaan. Syarat tersebut antara lain, untuk mengikutsertakan satu orang dari pemuda desanya, termasuk dirinya dalam pencarian elemen. Setiap kerajaan mengirimkan maksimal 13 orang wakil yang terdiri dari para pemuda yang memiliki kemampuan lebih di elemen yang dimilikinya. Setiap wakil kerajaan diberi informasi jalur dari manuskrip tersebut di waktu yang bersamaan, sehingga setiap kerajaan memiliki waktu dan kesempatan yang sama untuk mencari elemen XY tersebut. Bagi wakil kerajaan yang memperoleh elemen XY terlebih dahulu, berhak memiliki elemen tersebut di kerajaannya. Setiap kerajaan akhirnya menyetujui persyaratan dari pemuda tersebut, dan mereka berlomba-lomba mengirimkan pemuda terbaik dari setiap kerajaannya dengan keinginan untuk lebih dahulu mendapatkan elemen tersebut. Pemuda dari desa tadi sebenarnya sudah memiliki suatu rencana yang tidak diketahui oleh ketiga kerajaan, dan rencana itu baik adanya. Maka, perburuan elemen XY pun dimulai.